Jadi tidak semenyeramkan seperti dibayangkan apa ya, dari data-data yang penetrasinya kencang sekali itu ya. Kalau kita lihat data seluruh negara ASEAN, semuanya seram dengan Cina. Saya bisa kasih gambaran misalnya yang 2008 ini. 2008. Sebagai contoh yang sebetulnya yang lebih harusnya lebih jerit-jeritnya lebih keras itu adalah Vietnam. Vietnam itu ekspor ke Cina 5 miliar, impor dari Cina 15 miliar US dollar. Kita ekspor ke Cina sekitar saya lupa ya, sekitar 13 kalau nggak salah, 11 miliar, kita impor dari Cina 15. Jadi defisit per kapita itu Vietnam tuh jauh kemana-mana. Thailand juga sama posisinya dengan kita. Tapi kita sudah terbesar ya, impor dari China itu sudah terbesar kan? Secara bilateral. Dibandingkan dengan keseluruhan impor kita, China kan menempati urutan pertama. Jadi penetrasinya kencang sekali. Mungkin ada offset yang tadinya kita impor dari negara yang lain di luar Cina turun, dipindah ke Cina karena harga lebih murah di Cina. Itulah salah satu efek yang kita sebut trade creation itu akibat adanya perundingan bilateral regional ini. Nah, jadi harus dilihat keseluruhan nih. Harus dilihat keseluruhan. Tidak ada yang meragukan secara teoritis bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdagangan itu akan memperoleh keuntungan. Nah, biasanya masalahnya adalah satu pihak untungnya 10, pihak lain untungnya 100, maka menimbulkan iri. Nah, kalau dilihat dari perspektif ASEAN secara keseluruhan dengan Cina, kira-kira, karena kalau saya lihat misalnya Thailand penetrasi ke China-nya lebih baik daripada Indonesia. Karena Indonesia kan sebetulnya ekspornya cuma kebanyakan komoditas primer itu kan, batu bara, gas, karet, kayu, begitu-begitu kan. Nah, bagaimana nih melihat Cina yang pasarnya 1,3 miliar US dollar, 1,3 miliar orang, Mas Benny, yang butuh juga tidak hanya komoditas primer, tapi juga misalnya mulai dari peniti lah, kalau kita bisa bikin peniti lebih baik dari sejenis seperti itulah, korek kuping lah paling enggak, atau tusuk gigi gitu kan. Hal-hal seperti itu 10% aja pangsa pasarnya kan udah berapa gitu. Gimana Mas Benny melihat peluang dari terbukanya Cina buat kita ini? Kalau Cina itu memang peluang pasar juga peluang sumber. Jadi harus kita lihatnya dua sisi. Cuma memang setiap negara selalu ada pengamanan pasar domestik dikaitkan sama industri yang sudah ada. Itu juga harus memiliki sensitif terhadap itu. Nah, kalau Cina kita lihat saat ini seperti obat-obatan, farmasi itu mungkin 85% bahan bakunya di Cina sekarang. Udah tidak bukan di negara Jerman lagi mungkin. 90% kalau saya tidak salah. Udah pindah. Yeah. Artinya Cina sebagai sumber bahan baku. Lalu Cina juga sebagai, sekarang ini Cina malah menempati urutan ketiga impor TPT, dia nomor 3 di dunia sekarang. Jadi nggak kecil, walaupun ekspor TPT dia 108 tahun 2008 ya 187 billion US dollar ya, tapi impor TPT-nya dia 45 miliar US dollar. Ya, jadi besar sekali TPT aja nih. Jadi ekspornya mereka TPT udah 187 billion US dollar. Tapi impornya udah naik terus nih. Artinya untuk TPT sendiri Cina juga merupakan pasar gitu. Dan Cina pun merupakan sumber bahan baku buat kita, baik itu mesin maupun dyestuff khususnya. Kalau kapas memang dikontrol oleh partai, itu nggak boleh keluar. Ya. Kalau ada masalah-masalah di China ya, dan salah satu masalah yang banyak dikeluhkan dunia usaha itu, kalau barang dari China itu praktis seperti jalan tol masuk Indonesia. Tapi barang kita masuk ke China walaupun biaya masuknya 0 atau apa, tidak semudah yang dibayangkan. Tidak. Betulkah? Betul. Nah, konstatasi itu. Kalau di kita mau yang segala macam gitu. Nah, artinya perlindungan di kita ini masih kurang gitu. Misalnya untuk safeguard, untuk anti dumping, yang illegal juga. Rasanya sih barang Indonesia tidak ada yang secara intention gitu illegal ke sana ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih jauh, tapi kita harus istirahat
dulu sejenak dan kita akan segera kembali. Sungguh menyenangkan, kini dia gelisah memandang sekitarnya. Hijau daun-daun semakin menghilang, sejuk terasa bersih tak ternoda, sejuk terasa bersih tak ternoda. Udaraku tak lagi bersih semarak dengan asap-asap, menyegar wangi alami. Di mana kau kini terusir polusi dari sini, dari sini. Belum kandas harapan pada tempat kita berpijak. Bencana adalah sarana agar kita merenungi semua. Hijau hutanku, biru lautku, bukan